Di sini saya buka di tempat di jendela baru, terus kemudian MDI. MDI itu singkatan dari Multiple Document Interface. Adalah aplikasi yang memiliki lebih dari satu jendela tampilan. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengatur sub-sub window yang dibuat. Ini contoh program yang akan dibuat ini adalah seperti ini. Ada sub window pertama, sub window kedua, terus ada menunya. Terus ini dibuatnya menggunakan Qt Designer. Qt Designer itu adalah program yang bisa membantu kita untuk meletakkan objek-objek Qt di layar. Jadi nanti tinggal drag and drop. Caranya adalah saya tunjukkan dulu. Saya bikin new project dulu. Ini week 11. Saya create. Terus ini tunggu dulu, masih indexing. Oke. Kalau sudah, biasanya kan kita perlu menginstal PyQt 6. Nah, ini saya coba dulu. Biasanya saya menginstal PyQt 6, setelah itu bisa menginstal toolsnya, yaitu Qt Designer. Saya coba pakai langsung pip3 install PyQt 6 minus tools. Saya copy. Perintahnya saya letakkan di sini. Nih. Karena saja dia ketika kita kasih perintah ini, dia juga menginstal PyQt juga. Nih, PyQt 6 juga termasuk di dalam instalasinya dia. Oke, sudah ada indexing kan? Oke, setelah itu lokasi dari Qt Designer itu ada di sini. Di C. Setelah itu user, nama login name saya, terus PyCharm project, terus tadi week saya namanya week spasi 11, terus venv lib site packages Qt 6 applications Qt bin. Nah, di sini ada designer.exe. Saya copy alamatnya ke chat. Nah, kalau mahasiswa tidak menggunakan PyCharm tapi menggunakan IDE Python biasa, lokasinya ada kemungkinan ada di C program files. C program files, cari di daerah sana. C program files, cari Qt 6 applications.
Nama 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 filenya sendiri adalah designers.exe. Designer.exe. Saya double klik. Nih, munculnya seperti ini. Munculnya. Dicoba dicari dulu di tempatnya masing-masing. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya dulu. Alamatnya ada di sini. Setelah menginstal tadi PyQt 6 tools. Ini dulu. Oke, sudahkah? Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan kah? Kalau yang sudah nemu lokasi designer exe-nya di tempatnya yang tidak menggunakan PyCharm, bisa tolong di paste alamatnya desainernya, folder alamatnya, path-nya di sini, di chat supaya yang lain bisa tahu alamatnya designer.exe-nya ada di mana. Oke, kalau sudah, ini di sini. Ketika pertama kali kita menjalankan Qt Designer, dia akan muncul jendela yang menanyai new form. Formnya mau pakai template yang mana? Pilih template yang main window. Saya create. Nih, tampilannya di sini. Ini adalah jendela kita. Nantinya bisa kita running, kita bisa jalankan di program Python kita. Atau bisa juga dari sini, form preview in Windows style. Nah, nanti runningnya tuh kira-kira segini nanti. Ini runningannya hasilnya kayak begini. Nah, kelebihannya adalah kita bisa drag and drop nih, push button di drag di sini. Muncul push button. Kalau saya run, ini preview in Windows style nih. Bisa ditekan di sini tombolnya. Mainnya main drag and drop. Di bagian sini adalah layout, hal-hal yang bisa kita drag and drop, spacer, button, item view. Di sini ada objek-objeknya. Terus property editor, ini property untuk push button kita, karena yang terpilih push button. Kalau saya klik di sini, windownya, main window, Q main window ini adalah property punyanya main window. Di sini signal dan slot editor ada di sini. Ada action editor, ada resource browser. Nah, saya balik ke sini, ke materi. Dia minta langkah-langkahnya begini. 1.
Buat antarmuka seperti pada gambar 1, ini gambar 1 menggunakan Qt Designer. A. Drag and drop widget MDI area dari grup container. Grupnya container di sini ada namanya MDI area di sini. Saya drag and drop ke sini. Saya perbesar. Ini bentar supaya mirip dengan yang dicontohkan. Oke, MD area sudah saya drag and drop. Berikutnya klik kanan dalam MD area lalu pilih add sub window. Klik kanan, add sub window. Oops. Ini ada sub window-nya. Yang pertama. Terus tambahkan satu lagi sub window sehingga terdapat total 2 sub window. Saya klik kanan, add sub window. Ini yang sub window yang kedua. Oke. Lanjut. Tambahkan 7 push button secara berurutan. Show next, show previous, close all. 7 sub button. 1 push button, mana push button? 2 3 gambarnya. Ini 1 2 3 4 5 6 7. 2 push button, 3 4 5 6 7. Terus namanya ngikuti juga, namanya show next, show previous. Saya copy ini di sini. Di sini namanya tidak usah, saya double klik saja, saya paste show next, terus show previous, terus close all, terus betul kan, close all, cascade tile, cascade tile, terus sub windows view, terakhir tab view. Oke. Lanjut, tambahkan label dan text edit pada sub window 1. Sub window 1 di sini. Tambahkan label dan text edit. Mana label? Label dan text edit. Namanya masukkan view. Oke. Terus tambahkan label pada sub window 2. Namanya labelnya ini sub window kedua. Label lagi ke sub window kedua. Ini sub window kedua. Oke, terus berikutnya terakhir tambahkan menu window dan 2 sub menu, first window dan second window.
Ini nama awalnya adalah Windows. Terus first window, setelah itu second window. Oke, kalau saya run, saya preview, modelnya begini. Ini nanti kita ekspor ke Python kita. Nih, nah tampilannya akan seperti ini. Oke, dilakukan dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Dilakukan dulu. Jadi intinya adalah ngikuti caranya ini satu persatu. Namanya pun sesuai dengan namanya itu. Oke, dilakukan dulu satu persatu. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Supaya tampilannya jadi seperti ini. Oke, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Ini saya rekam, nanti saya upload rekamannya. Yang minggu kemarin rekamannya ada masalah sedikit, saya masih sedang memperbaiki.
Nanti kalau sudah beres saya upload juga yang rekaman minggu kemarin. Oke, terus lanjut. Simpan hasilnya dengan nama ini. Namanya ini. Jadi ini tadi masih belum disimpan di sini. Kita simpan, file, save. Posisinya default sama posisinya ada di folder yang sama dengan desainernya. Nih, saya simpan dengan nama ini. Saya save. Oke. Bisa dilihat di sini di bagian bawah muncul ini. Satu file dengan akhiran UI, user interface. Ini kalau saya open dengan Visual Studio Code misalkan di sini, tampilannya akan seperti ini. Bahwa dia sebenarnya filenya itu adalah file XML. Filenya file XML di sini. Contohnya ini main window. Di sini nanti ada propertinya apa saja. Rec-nya, ukuran X dan Y, width, height. Terus kemudian push button. X-nya di mana, posisinya, Y-nya di mana, lebar sama tingginya gimana. Property names-nya isinya teks dan seterusnya. Jadi semuanya ini adalah XML. Bukan disimpan dalam format Python, bukan. Formatnya XML. Nah, supaya bisa di-load, dipanggil di program Python, kita perlu mengkonversi terlebih dahulu dari format yang seperti ini XML jadi format program Python. Caranya gimana? Nih caranya. Lakukan proses konversi menggunakan PyUC6. PyUC6 ada di mana? Sebentar. PyUC6 itu ada di sini. Saya buka di lokasi yang baru. Di C. Terus kemudian user, C di users, setelah itu nama username saya, terus kemudian PyCharm project, terus week spasi 11 tadi ini project yang barusan kita buat hari ini, venv, setelah itu scripts. Di sini ada PyUC6exe di sini. Cara penggunaannya ini saya copy, saya run cmd command prompt di sini. Terus saya pindah direktorinya ini tadi, nih script di sini. Di sini kalau saya dir, nih ada pyuc6.exe. Nah, cara penggunaannya kita perlu mengcopy dulu filenya tadi yang UI di foldernya Qt Designer. Ini saya copy, saya letakkan di sini. Nih filenya. Jadi satu folder yang sama dengan folder pyuc6. Terus di command prompt saya kasih perintah pyuc6 terus wk ini -o sesuai dengan petunjuknya di sini. Dia minta jadi namanya jadi ini. Nih, jadi nama perintahnya begini, pyuc6exe, nama UI-nya -o. O itu output. Jadi program outputnya nanti namanya ini. Saya tekan enter. Oke, selesai. Di sini akan muncul WK7A MDI Py. Yang ini UI, ini Py, barusan muncul. Saya run, kalau saya open, tampilannya sekarang sudah begini.
sudah murni program dalam format perintah-perintah Python. Kalau yang sebelumnya kan XML. Ini setelah dikonversi jadinya Python. Oke, sudah siap. Terus lanjutkan dengan membuat aplikasi utama. Aplikasi utama ini. Ini saya copy. Terus saya paste di sini. Terus saya sesuaikan tabulasinya. Ini. Oke. Terus yang jangan dilupakan adalah di copy. Ini yang file Python-nya saya tekan tombol Ctrl, saya letakkan di sini. Oh, belum bisa. Belum bisa karena dia masih Oke. Saya coba lagi. Oke. Nih, di copy di sini. Oke, semuanya sudah. Ada masalah, saya run. Execute-nya formatnya beda sekarang. Ya, nih. Ini tadi. Jadi yang kita buat di Qt Designer sekarang muncul di sini. Loh, saya close hilang. Nih, cascade, tile. Yang ini tidak bisa. Yang dua ini error. Yang sub window di sini, set view mode di sini error. Oke, yang dua ini memang kelihatannya di Qt 6 sudah tidak berlaku yang dua terakhir. Tetapi intinya semuanya jalan. Itu prosesnya dari menginstal Qt 6 Tools, kemudian menjalankan Qt Designer, membuat antarmuka di Qt Designer, mengkonversi, terus kemudian memanggilnya di sini. Ada pertanyaankah? Ada pertanyaankah? Oke, materi sampai sini dulu. Saya tidak menjelaskan lebih panjang lagi karena topiknya nanti akan berpindah lagi nanti ke SQLite di sini. Nah, karena saya tanya kelas sebelumnya, apakah di sebelum UTS itu sudah diajari tentang Qt Designer? Nah, jawabnya belum pernah diajari Qt Designer. Jadi pertemuan kali ini mengajari Qt Designer dulu. Nanti pertemuan berikutnya ke SQLite balik lagi. SQLite. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Terus yang perlu saya sampaikan adalah saya sudah memposting link untuk kelompok UAS. Jadi nanti UAS-nya dikerjakan dalam kelompok, satu kelompok 4 orang. Segera bikin kelompok sendiri-sendiri, tidak perlu saya pilihkan, silakan memilih sendiri.
nanti posting nama kelompoknya di sini, satu orang saja, tidak perlu semuanya, perwakilan saja, satu orang cukup, satu orang dalam satu kelompok. Terus inilah kelompok yang nantinya ngerjakan tugas UTS UAS-nya bersama dalam satu kelompok. Nanti submissionnya juga satu saja dalam satu kelompok, nilai kelompok, nilai bersama. Yang belum mensubmit namanya silahkan cari kelompok terus mengisi form ini. Terkait UAS-nya sendiri, saya sudah punya beberapa topik, punya bayangan. Bentar, saya letakkan di mana itu. Pemrograman desktop 11. Iya. Tiap kelompok nanti memilih satu topik yang sudah dipilih tidak dapat dipilih lagi oleh kelompok lain. Pemilihan topik menggunakan metode siapa cepat dia dapat. Jika semua topik sudah terpilih, sementara masih ada kelompok yang masih belum dapat topik, maka akan dibuka pemilihan topik putaran kedua. Topiknya sementara ini kemungkinan akan saya tambahi, tapi kemungkinan saya lihat dulu. Jadi tiket pesawat, nanti keterangan detailnya gimana? Saya jelaskan minggu depan. Toko kelontong itu harus punya tabel apa saja, ada proses bisnisnya seperti apa. Nanti saya jelaskan minggu depan. Perpustakaan, pemesanan makanan, reservasi hotel, pemasangan internet TV kabel, reparasi kendaraan bermotor, pemeriksaan kesehatan, penjahit baju, laundry, pom bensin, marketplace jasa atau freelancer, simpan pinjam uang, pegadaian, dan penjualan pulsa. Penjelasan detailnya minggu depan. Tapi silahkan kalau sudah terbiasa dengan satu topik, silahkan dicari-cari proses bisnisnya. Tidak akan jauh-jauh lah. Apa yang akan saya jelaskan di minggu depan itu tidak akan jauh-jauh dari proses bisnis yang umum terjadi di masing-masing topik itu, di masing-masing jenis bisnis itu. Ini sementara nih yang saya requirement yang saya set untuk masing-masing topik. Untuk tiap topik, database memiliki minimal 2 tabel, ada tampilan tabel view dengan 2 input query, ada tampilan per record dengan tombol navigasi, ada fungsi untuk edit dan tambah record. Ini sementara ini, bisa saya edit, bisa saya kurangi, bisa saya tambah. Tapi intinya sekarang yang mahasiswa bisa lakukan adalah lihat topik-topik ini, ngobrol dengan kelompoknya, kira-kira mau ngambil topik yang mana. Oke, ini belum saya posting karena belum final. Nanti kalau sudah final akan saya posting. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Silakan mahasiswa log off.